Des TV kembali berjumpa bersama saya Vera Wang di program Mata Kamera. UMKM merupakan penggerak perekonomian suatu daerah. Majunya UMKM menjadi simbol pembangunan suatu daerah. Episode Mata Kamera kali ini kita akan menelusuri bagaimana pembuatan jahe kering oleh UMKM di Kecamatan Seputiraman. Seperti apa prosesnya? Mari ikuti saya di Mata Kamera. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap semangat Ya. Oke Bu, ini kita mau tanya-tanya tentang proses pembuatan jahe kering. Boleh minta waktu ya sebentar ya? Ya boleh. Siap. Untuk proses pembuatan jahe serbuk atau jahe merah ini yang jahe biasa, ini yang jahe merah. Awalnya dicuci, dipisahkan dari rimpang-rimpangnya, potong-potong ya Mbak ya. Ya itu agar benar-benar bisa bersih. Jadi biar gitu ya. supaya benar-benar bersih ya Bu ya. Karena jahe ini kan sifatnya tanahnya itu bisa apa ya di pinggir-pinggiran gini kan lebih sulit. Nah, jadi potong-potong dulu dari rimpangnya ini. Oke. Ya, terus ini pencuciannya memang tahapannya agak lama ya. Berapa lama Bu biasanya kalau pencucian? Sebenarnya dia direndam dulu antara setengah jam sampai 1 jam agar pencucian tanahnya itu lebih mudah gitu kan. Oke. Setelah itu baru dicuci. Cuman pencuciannya berkali-kali. Berkali-kali. Ya. Karena ini jadi tanahnya yang di pinggir-pinggirnya itu yang lebih sulit gitu ya. Oke. Ini Vero boleh nyoba nyuci nggak sih Bu? Oh boleh. Silakan Mbak. Biar tahu rasanya ya pencuciannya sulit enggak. Pemirsa LDS TV kita nyoba mencuci karena memang ini jahe itu di dalam tanah ya, dia termasuk berlian. Nah, ini harus dipotek-potek ya Bu ya? Ya, atau ini gimana? dipotong-potong nih Mbak rimpangnya. Nah, Seperti ini. Ini dipisahkan dari rimpangnya ini. Jadi gitu. benar-benar ya. Seperti ini ya? Ya. Emang agak sedikit butuh tenaga ya Bu Ya. berarti ya? Apalagi yang kecil-kecil lebih rumit. Ini juga seperti ini Bu ya? Iya. Nah, jadi biar tanahnya yang ini betul-betul bisa terpisahkan. Ya. Nanti bisa 4-5 kali pencucian baru tuntas dia ya. Wow. Dan itu ini yang jahe merah. Ini yang sudah bersih? Ya. Ini yang sudah bersih. Ini jahe merah ini bukan berarti kotor, tapi memang jahe merah ini warnanya memang merah seperti ini. Berarti ini jenis jahe yang Ya. berwarna. Bedanya Ya. Bu, apakah hanya di warna saja? Enggak, ini dirasa. Kalau dirasa. Ya, kalau jahe merah khasiatnya sebenarnya lebih luar biasa. Cuman kalau jahe ini rasanya memang lebih tajam. Kalau untuk jahe putih gitu. berarti Jadi memang ada 2 jenis jahe ya. Jahe ya. Luar biasa. Nah, setelah proses pembersihan, langkah selanjutnya apa Bu? Ya, kita baru masuk ke langkah penggilingan. Penggilingan Ya, melalui boleh. mesinnya ini ya Bu ya? Ya. Boleh kita lihat? LDS TV setelah jahe bersih dan Ya. dikeringkan ya Bu ya, itu Ya, untuk proses ditiriskan itu. ditiriskan, ya. kemudian proses selanjutnya? Ya, penggilingan. Penggilingan. Atau penghalusan. Oke, boleh kita lihat Bu proses boleh. penggilingannya? Yeah, yeah, yo, yeah, yeah. When I hop on stage, make them stand up. Hit the crowd, scream, throw your hands up. I make the haters mad, they can stand us. So all of my fans, I'm a fan of. Even when I'm sick, I gotta man up. 2 sampai 3 kali. Jadi betul-betul hasilnya lebih halus. Biar sari patinya itu bisa keluar bener. Ya, lebih beberapa kali lagi. Beberapa So, kali. kita bisa mendapatkan hasil Ya, yang bagus. hasil Nah, lebih maksimal. setelah proses penggilingan, kita ke proses apa lagi selanjutnya Bu? Pemerasan. Pemerasan. Ya, oke. Yuk kita. Proses selanjutnya adalah pemerasan sari pati jahe merah itu sendiri. Agar hasilnya bisa maksimal, maka yang kita ambil adalah sari patinya. Dan di dalam pemerasan ini masih panjang Mbak prosesnya Mbak. Karena ada pengendapan agak lumayan lama. Bisa 4 jam.
4 jam. Iya. Diendapkan dulu Iya, ya. diendapkan dulu. Karena biar betul-betul terpisah, yang kita ambil adalah saripatinya. Oke. Agar kita menghindari dari penyakit ginjal, Mbak. Jadi selama ini kata orang jamu itu bisa menjadikan penyakit ginjal itu sebenarnya karena prosesnya yang belum benar, belum betul gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengambil saripatinya ini, kita proses secara benar, sebenarnya justru ini yang paling sehat gitu loh. Ya. Kan jahe merah ini kemarin terbukti Hasilnya di musim, ya, banyak di tahun sekali ya. 2019 kita ingat ya, Kita pandemi. Iya, pandemi dan Ini jahe merah termasuk ini, penolong ya, inilah jahe. bukti bahwa produk jahe merah ini betul-betul menjadi solusi, salah satu solusi ya untuk imun Betul tubuh sekali. kita. Oke. Nah, ini prosesnya Dan dikerjakan. ini prosesnya. Sepertinya cukup menguras tenaga juga ya Ya. proses ini. Dan juga kita sudah pakai sarung tangan ya Bu ya, Ya, lihat. pakai Jadi sarung supaya tangan. higienitasnya juga Ya, betul. kita jaga ya Bu ya. Ya, oke. Nah, setelah proses pemerasan dan pengendapan, selanjutnya prosesnya apa Bu? Prosesnya adalah pemasakan. Oh, It's all because of you. It's all because of you. It's all because of you. 'Cause it's all because of you. Selanjutnya adalah proses pemasakan dari air Air jahe tadi yang ya, diperas ya, Bu, yang sudah diendapkan tadi. Kita lanjutkan ke dalam proses pemasakannya, Oke. yaitu ini dalam jumlah sedikit ya, nggak apa-apa ya. Biasanya saya dalam jumlah banyak ini, biasanya 7 kilo, 8 kilo, tapi ini cukup 1,5 kilo dulu ya. Yang penting kita tahu prosesnya. Setelah api dihidupkan ini seperti apinya ini. harus sedang atau harus kecil Bu? Atau mengira-ngira saja? Kalau untuk awal sebenarnya nggak apa-apa Mbak, besar ya, karena dia masih proses yang lama kan. Setelah dia mulai panas kayak gini, kita masukkan selanjutnya. Karena di dalam jahe merah itu masih banyak untuk penguat imunnya itu ada penambahannya. Oke. Itu di sini ada serai, ya, kayu manis, ya, ya, ini cengkeh. ya. Ini kita campur untuk Iya. proses pemasakan. Iya, untuk proses pemasakan. Jadi seperti ini, boleh mbaknya yang masukin Yang nih. ini mana dulu nih Bu? Ya, Yang kita serai masukin? dulu aja. Serai dulu ya. Iya. Satu persatu. Iya, boleh satu persatu. Kasihlah 5 biji gitu ya, kan belum. Ya. Karena serai ini juga banyak manfaatnya ya Bu ya. Karena terus Kemudian? selanjutnya adalah kayu manisnya. Kita masukkan kayu manis Ya, ya, udah cukup. Ini cengkeh perlu juga? separuhnya aja. Ya, Di ya. jadi ini proses pemasakan kira-kira memakan waktu berapa lama Bu? Rata-rata sejam sih Mbak. 1 jam. Oke. Untuk pengambilan saripati ini, Pengambilan serai, kayu manis dan cengkehnya. Oke. Setelah itu nanti kan dia disaring, disaring kembali ininya apa bangsanya serai dan lainnya ini. Terus baru kita hanya ngambil airnya saja. Kita ambil airnya saja. Kemudian setelah itu Setelah itu baru dilanjutkan dengan memasukkan gula. gula. Oke. Iya. Setelah masukkan gula, Baru diproses. kembali. Iya, sampai benar-benar jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Ini Iya. yang sudah berapa jam Bu? Pemasakannya 2 jam. Ini yang kira-kira sudah gitu. 2 jam. Iya. 2 jam kita mengaduk tanpa henti berarti. Iya. Nanti kalau udah agak lama baru kita kecilkan apinya. Kalau untuk pertama dia normal saja ya, biasa untuk pemasakannya. Sampai gulanya tercampur dan mengental, baru nanti kecilkan apinya. Iya. Prosesnya lumayan bertele-tele Lumayan Mbak. panjang ya. We turning up, man, no slowing down. What goes around, man, it comes around. Dark times, man, they held me down. Those who didn't, they not around. Working hard, man, I'm working smart. Front of the crib where the Benz is parked. Lamborghini and Ferraris too. Tell my ex-girl, I'm sorry, boo. You stalking me and I won't block. I want you to see that your boy is hot. P. Diddy with it, man, I won't stop. I won't quit and I've been through a lot. I'm still here and I won't fall. And one and all I do is ball. I'm still here, man, and I won't fall. And one now. Sacrifice everything that I want. I kept my eye on the prize. I stayed on my grind. Now I'm on. This what it feels like. This what it feels like. This what it feels like.
menghasilkan Iya. serbuk jahe yang memang banyak khasiatnya Iya, ya Bu. Ya, alhamdulillah, oke. benar-benar. Nah ini kita bisa lihat di sana sudah ada serbuk yang sudah jadi ya Bu ya. Iya. Nah setelah ini diendapkan atau didinginkan dulu atau langsung dikemas atau bagaimana Bu? Didinginkan dulu, Mbak. Pendinginannya bisa 2 jam juga. Bisa sampai Iya. benar-benar dingin Iya, ya. betul-betul dingin untuk menghasilkan produk yang berkualitas jangka panjang. Oh supaya lebih tahan lama. Iya, tahan lama. Jadi dia nanti kalaupun dalam pemasakan itu masih ada yang apa ya, kayak merangkel-merangkel atau kurang halus, boleh di blender kembali, ya diayak lagi. Tapi kalau sudah cukup halus, sudah nggak usah gitu. Biasanya masih ada sih beberapa yang kurang halus gitu ya. Dihaluskan kembali Iya, berarti dihaluskan ya. kembali, diayak lagi gitu. Baru nanti setelah benar-benar hasilnya halus seperti ini ya sudah dianggap cukup gitu. Tapi benar-benar harus keadaannya harus benar-benar dingin. Kalau ini sudah teksturnya apakah sudah seperti yang diinginkan Bu? Ya, Sudah seperti ini ya? ya ini berarti sudah halus gitu. Sebenarnya lumayan berat ya Bu. Ya, Ini kalau Vero nggak sanggup. berat ya Mbak. Ini berapa kilo Bu? Ini 5 kiloan lah. Ibu biasa sehari berapa? Berapa Kalau kilo? saya targetnya biasanya 20 kilo, 25 kilo gitu. Oke, ibu-ibu luar biasa di sini, ibu-ibu kuat semua. Iya. Nah, berarti kita sudah sampai di tahap yang terakhir ya Bu ya. tahap Setelah ini terakhir. Baru dimasuk pengemasan. Yo, yo, yeah, yeah. Robotic bag, baby, I'm all of that. Tonight spent 100,000 to Pemirsa LDA TV, kita sudah sampai di proses terakhir yaitu pengemasan untuk proses jahe kering. Nah, Ibu, mari kita mengemas untuk produk jahe kering kita. Pertama bagaimana Bu? Masukkan jahe ya. Seperti ini ya? Ya. Oke. Untuk takarannya Takarannya yang ini kan ada 2 jenis ada 2 takaran. kemasan. Ya, yang satu 200 gram, yang satu 500 gram. Oke. 500 enggak apa ya? Ada yang 500 gram. Ada sebenarnya di depan sana, Mbak. Oke, berarti ada ya. 2 kemasan ya. Ada 2 kemasan, ya. Kemudian kita timbang ya Bu ya. Ya, timbang. Boleh pakai timbangan ini, boleh pakai timbangan yang ini. Kurang, Mbak ya. Ya udah. Ini. Jadi kayak seperti ini. Ini saya timbang 210 karena ininya adalah 10 gram sendiri Untuk gitu ya. kemasan Ya, plastiknya. jadi dia betul-betul iya, iya. neto itu berat bersih Benar-benar gitu ya. netnya 200 gram. Oke, gitu. Nanti mana tadi ya yang udah ini ya. Setelah selesai Ya, boleh disiler seperti Oh, ini, Mbak. disiler ya. Ya. Boleh pakai alat ini, boleh pakai alat ini sih. Saya kalau pas banyak pakai alat yang ini kalau ya. sedikit Sedikit pakai yang pakai ini. ini aja. Sama saja hasilnya gitu. Coba dulu ya. Panas. Ya. Ngambil takaran boleh, ya. Ini ya, cukup seperti ini saja. Lagi. Ini berarti sudah jadi Ini ya? yang ada. Nah, Sudah. kenapa 200? Ya. Saya 210 biar betul-betul neto ya, jadi berat bersih karena ininya aja sudah Kemasannya 10 10 gram ya. Oke. Tuh, ya. Jadi boleh? ini sudah bisa Ah, dipasarkan ya Bu udah. ya. Sudah Ya. kita tadi prosesnya lumayan panjang Ya. dari mulai pencucian, penggilingan, pemasakan hingga akhirnya kemasan seperti ini yang sudah siap jual. Ya, nanti boleh kita lihat yang Yang sini sudah Mbak jadi ya. ya, Bu, ya. Ini kan kemarin Jahe, memang kan? halalnya memang menyusul, jadi sebagian itu baru yang sudah ada kan. Oke. Jahe merah ekstra. Pemirsa LDA TV masih bersama Vero di Mata Kamera dan masih di proses pembuatan ekstrak jahe merah. Dan kita akan berbincang dengan owner atau pemiliknya, Ibu Nurlia ya? Ibu Srilia. Srilia ya, Ibu Srilia. Sudah berapa lama Bu untuk Ibu menekuni atau Ibu membuat ekstrak jahe ini? Iya. Sebenarnya itu di awal tahun 2019 Mbak ya. Kita memulai di zamannya Bapak Bupati
Lukman ya waktu itu ya, kita tapi masih memulai itu ya. Kita nyoba dulu produknya apa ya yang pas, yang bisa diterima masyarakat juga. Dan kebetulan waktu itu memang musimnya corona ya, COVID ya Bu ya. Jadi memang respon masyarakat sangat bagus dan memang ini sudah terbukti ya bahwa memang produk jahe merah ini bisa menjaga imun ya. Dan produk ini kan herbal, betul-betul herbal ya. Makanya slogan saya di sini, sehat itu berharga ya. Sehat itu berharga. Ya, Jadi sehat slogan itu di sini ya Bu dan ya. ya boleh ini kan, dan herbal itu alami, Alami, ya. Kita oke. kembali ke alam untuk menjaga stamina tubuh kita yang lebih ini ya. Oke, jadi dimulai dari tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Ibu Iya. kenapa memilih jahe merah? Ya, karena melihat khasiatnya yang masih luar biasa ya. Jahe merah ini luar biasa khasiatnya dan kita pembuktiannya betul-betul kita rasakan ketika COVID seperti itu ya. Orang lebih aware gitu. Oh iya ya, betul ya gitu ya. Oke, dan untuk proses selama produksi ini siapa nih Bu yang ikut membantu? Apakah Ibu memberdayakan warga sekitar atau bagaimana Bu? Ya, jadi memang produk saya ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, Bu ya. Jadi kita ambil dari lingkungan setempat, ya karyawannya yang untuk membantu prosesnya, yang seperti tadi itu ya. Kita memang ada di sini ada perizinannya sudah murni gitu ya, udah sampai Kemenkumham juga. Terus kita berharap di lingkungan ini bisa meningkatkan perekonomian yang pasti itu kan dengan mereka menanam ya. Jadi saya juga kebetulan memang ketua KWT-nya ya. Jadi kita berdayakan masyarakat untuk menanam jahe merah ini. Berarti untuk bahan baku jahe itu kita tanam sendiri ya Bu ya? Ya, sebagian kita tanam sendiri dari KWT kita dan saya berusaha untuk membeli yang di lingkungan sekitar Kecamatan Seputiraman Tetap ini. membeli Ya. dari yang di Kecamatan Seputiraman. Iya. Jadi memang kita tetap memberdayakan yang ada ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, kemudian ini Vero lihat juga sudah ada sertifikat halal ya Bu ya? Ya, alhamdulillah udah berproses sampai halal nih, Mbak. Walaupun pertamanya dulu di tahun 2019-2020 itu proses halal lumayan sulit, Agak sulit ya. ya. Ya, tapi berjalannya waktu alhamdulillah sekarang lebih mudah ya, dipermudah. Jadi memang produk Ibu jahe merah, ekstra jahe merah ini memang Ya. sudah halal, jadi sudah aman untuk Alhamdulillah, dikonsumsi ya, masyarakat. ya. Nah, untuk pemasarannya sendiri Bu, bagaimana Ibu memasarkannya? Apakah Ibu menawarkan ke retail-retail atau ke pasar-pasar atau bagaimana Bu? Ya, inilah kesulitannya kami selaku UMKM, khususnya kami UMKM Maju Jaya Badini ya. Itu pasti permasalahannya di mana-mana sama, soal pemasaran. Itu yang masih menjadi kendala yang paling utama. Dan selanjutnya tentu permodalan ya, kalau kita mau membesarkan ini ya. Alhamdulillah ya ada beberapa reseller, mereka yang ngambil sini ada, yang kita antarkan ada. Saya di lingkungan, di Kecamatan Seputiraman, di Metro, di Bandar Lampung ada, di Tulang Bawang juga ada, dan ada di luar Lampung sebenarnya, walaupun itu belum besar sih, belum rutin banget, tapi udah ada sih. Sudah ada ya, oke. Nah, untuk produksinya per bulan bisa berapa kilo Bu? Atau berapa kemasan? Iya, kebetulan produk kami sebenarnya memang tidak hanya jahe merah ya, ada di sini juga ada beras kencur, ada kunyit, ada kopi robusta ya, ada kopi jahe merah yang sebagai pelengkap dari jahe merah ini sendiri ya gitu. Jadi kalau di global semuanya atau ini mau jahenya, jahenya saja berapa? Oke. Jahenya sendiri dalam tiap bulan ya sekitar 2 kintal lah. 2 kintal ya Bu ya. Kalau boleh. global Bu? Ya Dengan produk lain? produk lainnya kalau yang lainnya itu hanya melengkapi ya. Melengkapi, Tapi tapi kalau utama- kopi lumayan besar. Kopi lumayan peminatnya ya, Bu ya. Kopi Oke. lumayan. Nah, ini kan kita memang tahu ya Bu, jahe merah ini manfaatnya banyak Iya. untuk kesehatan, untuk kebugaran tubuh Iya, ya. betul. Harapan Ibu nih dengan hadirnya produk Ibu yaitu ekstra jahe merah ini, harapannya apa Bu? Ya, yang pertama pasti
kita pengen sehat dong sebagai manusia ya, terus sebagai masyarakat, karena kita sendiri wajib menjaga imun tubuh kita sendiri dan ini sudah terbukti gitu kan ya. Terus untuk selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri ya, bahwasanya dengan saya membuat produk seperti ini kita bisa mengambil tenaga lingkungan sini yang harapannya untuk memperbaiki ekonomi tentunya kan ya. Ekonomi. Ya kan banyak masyarakat di sini yang ibu-ibu masih banyak nganggur ya. Pasti gitu, hanya ibu rumah tangga ya, mereka juga seneng sekaligus mereka memang anggota KWT kami juga gitu kan. Terus masyarakat sini juga bisa saya anjurkan untuk menanam ya. Jadi saya bersedia untuk membeli tanaman mereka. Ya, sampai sekecamatan sini boleh ditanyakan ya. Mereka kemarin saja dari RD ada yang datang sini mengantarkan jahe, ya, ada yang Ibu terima? Iya, saya terima. Hasil pertanian Iya, mereka. betul. Walaupun kemarin hanya 15 kilo, 20 kilo, saya terima Tetap gitu. terima, oke. Karena saya memang niatan saya memang untuk pemberdayaan masyarakat itu. Silahkan siapa yang mau menanam gitu kan, saya anjurkan. Produk ini pasti laku kok gitu ya, insya Allah. Hanya masalah pemasaran saja sih kendalanya Mas Yan. Kendalanya gitu ya. masih pemasaran. Ibu kalau misalnya nih, Ibu diberi satu permintaan untuk dikabulkan untuk usaha ini, apa Bu yang pengen Ibu minta untuk usaha ini? Apa ya? Yang pasti dijembatani untuk pemasarannya, itu yang pertama. Kedua, kalau memang ada permodalan atau investor yang mau menggandeng saya, itu pasti itu harapan besar saya ya, karena saya pengen produk ini sampai ekspor dong gitu kan. Benar. Amin. Ya harapannya seperti itu, biar ketika produk kita ini membesar, tentu pemberdayaan masyarakat kita ini akan lebih gitu kan ya. Walaupun mungkin saat ini belum terkabul ibaratnya ya, masih karyawannya belum banyak, tapi pasti ketika produk ini pemasarannya meluas, bagus gitu, pasti ini akan menjadi sebuah produk yang bisa lebih ke pemberdayaan masyarakat gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk ngobrolnya, dan kita juga sudah ikut prosesnya tadi. Tim LDS mengucapkan terima kasih, kita berdoa supaya semakin maju untuk produk ekstrak jahe merah ini. Alhamdulillah produk saya juga di Lampung Tengah ini sudah disematkan pengakuan sebagai ya, Bu, ya? pengakuan dari minimal tingkat kabupaten, provinsi gitu ya, bahwa produk saya ini masuk ke dalam produk unggulan. Lampung Tengah. Baik, gitu ya. terima kasih Ibu sekali lagi waktunya, dan makasih banyak. pemirsa LDS TV, kita tadi sudah banyak berbincang dengan owner dari jahe merah ekstrak yang ada di Kecamatan Seputiraman. Iya, pemirsa LDS TV, kali ini kita juga sudah bersama Ibu Elia Luciana Lukman. Ibu, bagaimana nih menanggapi harapan dari UMKM? Ya, tadi kita sudah sama teman-teman ya. Kita bahagia sekali ya punya kegiatan yang seperti ini, bisa membantu masyarakat banyak. Memang selama ini kan kendalanya pemasaran. Ya, pasti Bu. Ya, kami dari KWT ingin membantu mempromosikan hasil-hasil dari teman-teman KWT. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dipromosikan, dikenal masyarakat banyak, masyarakat akan kesini ya. Nah, jadi mudah-mudahan akan semakin membesar. Iya. Amin. Ibu mungkin ada ucapan untuk Bu Elia? Terima kasih banyak Bunda atas binaannya. Alhamdulillah udah mau datang ke UMKM kami ini. Harapannya tentu dengan kita dipromosikan nih ya, pengennya pemasaran kita lebih luas, jangkauan kita lebih luas. Amin, gitu ya. amin. Lebih maju lagi lebih Bu maju, ya. lebih semangat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kemanfaatan. Itu harapan saya, kemanfaatan untuk masyarakat banyak gitu ya. Oke, terima kasih Ibu, dan terima kasih Bunda. Bu Elia, dan sukses Makasih, selalu. Bunda. Ya, kasih banyak. Ya, pemirsa LDS TV, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.